Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan Season 3. Kami berasa sangat diberkati dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami terus dapat mengadakan ataupun bersiaran daripada studio Southeast Asia Hope Channel. Dan ini adalah salah satu mungkin kesaksian bagaimana Tuhan masih lagi mahu menggunakan Hope Channel Southeast Asia untuk melayani saudara-saudari melalui program Randau Kehidupan. Seperti biasa saudara-saudari, seperti Anda lihat daripada season pertama dan kedua, di season ketiga ini juga para panel yang bersama-sama dengan saya tidak lain dan tidak bukan adalah panel yang tidak kurang hebat-hebat belaka. Kita ada Dr. Gerard. Dia adalah salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian Scott, ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Dan kita ada Pastor Minsun, yang ketika ini menuntut di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Apa kabar para panel sekalian? Puji Tuhan, puji Tuhan, masih sehat. Amin. Seperti yang kamu semua lihat, mereka semua hari ini berpakaian batik berwarna biru kecuali saya. Dan ini menunjukkan bahwa semangat yang ataupun rasa rindu kepada kita punya negara. Karena itu mereka berpakaian batik, ya. Mungkin dalam hati masing-masing ini ada kerinduan untuk mau balik ke tempat kita. Tetapi Tuhan katakan melayani dahulu, dan mereka menyahut panggilan itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, kita akan mempelajari satu topik pada hari ini, yaitu sebelum kita bicara mengenai topik, tajuk ataupun tema kita punya pelajaran sepanjang kuartal ini adalah janji, yaitu perjanjian kekal Tuhan. Itu adalah tema kita sepanjang kuartal ini. Dan pada hari ini, topik yang akan kita bincangkan adalah apakah yang telah berlaku, ataupun di dalam dunia yang sudah rosak, dan persoalannya apakah yang telah berlaku. Dan inilah yang akan kita bincangkan, inilah yang kita akan kupas pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut, kita minta penghormatan Pastor Minsun untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Dipersilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Maha Besar dan berkuasa atas kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk kami berkumpul di ruangan ini untuk berbincang beberapa perkara yang penting. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kebijaksanaan dari surga, roh pengertian, sehingga apa yang kami bahaskan dan bicarakan biarlah itu setuju dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon semua ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang menuju selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pastor Minsun. Kita langsung mulakan program kita pada hari ini, dan saya ingin membacakan ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 26 sehingga ayat yang ke-27. Saya baca di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah ayat inti kita pada hari ini untuk topik kali ini. Daripada ayat inti ini, kita mengetahui bahwa pelajaran kita pada hari ini kembali lagi mempelajari mengenai penciptaan. Apa yang berlaku pada awalnya, apa yang berlaku selepas penciptaan, dan kita juga akan mengetahui bagaimana dosa itu bermula dan di mana dosa itu bermula. So, saudara-saudari, Tuhan sebenarnya berusaha untuk membetulkan ataupun mahu
memperbaiki hubungan yang telah rosak. Apabila kita membaca firman Tuhan bahwa Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, atas ataupun supaya hubungan yang mendalam dapat wujud antara Dia, antara Tuhan dan juga manusia. Nah, ketidaksetiaan Adam dan Hawa terhadap Tuhan telah memutuskan hubungan yang Tuhan cipta ketika itu. Dan apa yang berlaku seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mempunyai rencana sokongan tambahan, yaitu Dia mahu memulihkan hubungan yang terputus melalui siapa? Melalui Yesus. Amin. Inilah Tuhan yang baik. Dia mahu memulihkan hubungan yang putus melalui Yesus. Saudara-saudari, para panel yang berada bersama-sama dengan saya, mungkin kita akan bermula daripada Pastor Minson. Banyak yang mengatakan kalau Tuhan itu sebenarnya penuh kuasa. Kenapa saja Tuhan itu ataupun Tuhan tidak saja menghapuskan dosa sewaktu Dia datang berjumpa dengan Adam di Taman Eden, supaya kita ini hidup di dalam dunia yang tidak rosak. Karena kita boleh katakan dunia kita adalah dunia yang rosak karena dosa. Kalau sahaja Tuhan datang berjumpa dengan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika itu, selepas mereka memakan buah larangan itu, dan langsung saja menghapuskan, menghilangkan dosa, wah, sudah tentu kita tidak akan hidup dalam dunia yang rosak ini. Mungkin Pastor Minson ada sedikit perkongsian ataupun penjelasan kenapa Tuhan tidak lakukan sedemikian. Suatu soalan yang sangat indah dan menarik. Kenapa Tuhan tidak format tidak dunia kita seperti format laptop? Dan saya percaya kalau Tuhan hilangkan dosa itu melibatkan Dia hapuskan ciptaan itu juga sendiri. Karena ciptaan Dia itu Adam dan Hawa yang telah terlibat di dalam isu itu. Dan saya percaya kalau Tuhan hapuskan Adam dan Hawa untuk Dia pulihkan dunia begitu saja, saya rasa Tuhan itu adalah Tuhan yang pembunuh. Karena ada salah, cup, habis. Dan kalau Dia hapuskan Adam dan Dia cipta manusia baru, dan in case manusia yang kedua lepas Adam itu akan berdosa juga, dia akan buat benda yang sama karena dia sudah buat di previous. Jadi itu tidak akan berakhir. Dan kita hari ini, setiap orang yang buat salah sekejap lenyap karena sikap Tuhan yang demikian. Dan saya rasa pendekatan Tuhan untuk memulihkan dunia ini adalah sangat luar biasa sekali. Karena Dia tawar diri Dia dan anak Dia Yesus untuk sebagai penawar kepada dosa tersebut. Terima kasih. Saya suka analogi yang dia gunakan tadi untuk reformat laptop ataupun komputer itu. Kalau kita lihat dosa ini sebagai virus di dalam komputer, untuk reformat komputer itu ataupun untuk membunuh virus itu sama sekali, file-file yang sudah terjangkiti ataupun sudah corrupted files harus juga dihapuskan. Dan itu merupakan bagi saya sesuatu yang sangat kejam, ya. Secara manusiawi kita melihat tindakan yang sebegitu, kita terus melenyapkan dan akan kehilangan semua file-file yang berharga. Dan satu contoh yang terbaik adalah apabila kita melihat penularan wabak COVID virus corona ataupun COVID-19 ini sama menjangkiti tubuh pesakit itu, tetapi kita tidak membunuh pesakit itu. Kita berusaha mencari penawar, kita berusaha mencari vaksinnya, dan vaksin itulah yang akan dapat meningkatkan immunity tubuh itu untuk melawan virus tersebut dan akhirnya akan kebal, akan imun, ya, sehingga virus itu tidak lagi dapat menjangkiti kita. Jadi itu adalah proses yang bagi saya lebih baik, dan saya percaya Tuhan dalam kebijaksanaan dan hikmatnya menggunakan proses tersebut karena Dia begitu mengasihi manusia yang diciptakannya itu. Untuk kehilangan manusia itu merupakan sesuatu yang sangat sedih baginya, dan apatah lagi manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupanya sendiri. Ini satu tamparan yang hebat bagi Tuhan sebenarnya untuk terpaksa menghukum manusia yang berdosa itu. Dan itu sebabnya kalau kita bacakan seterusnya nanti,
dia menyediakan pengharapan. Ya. Pengharapan itu datang karena ada keperluan bagi pengharapan itu. Ada satu yang kita telah kehilangan, yang memang tidak akan dapat dipulangkan ataupun dikembalikan status yang sebegitu, kecuali ada penawarnya, ada vaksinnya, dan itu merupakan pengharapan bagi kita. Terima kasih Pastor Brian. Dr. Gerard, ada tambahan? Saya cuma berpikir mengenai reformatting. Akan tiba masanya Tuhan akan menukar kesemuanya. Dia bukan reformat sahaja, tetapi bila langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang baru. Akan tiba masanya ini semuanya akan dihapuskan dan ditiadakan. Pada masa itu Tuhan tidak lakukan, sebab Tuhan adalah Tuhan. Dia bukan manusia. Dan dia tahu apa yang kita tidak tahu. Terima kasih Dr. Gerard. Sebentar tadi Pastor Brian telah menyentuh bahwa Tuhan mencipta manusia menurut gambar ataupun image-nya sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Tetapi ada sesetengah orang mengatakan bahwa Tuhan kamu tuh rupanya seperti kamu. Kenapa? Karena Alkitab kamu mengatakan Tuhan mencipta manusia seperti image-nya. Jadi dalam banyak rupa kita ini, Tuhan kamu rupa seperti Pastor Minsun, seperti Pastor Brian, seperti Dr. Gerard. So mungkin Pastor Minsun boleh kongsikan apa sebenarnya maksud bahwa Tuhan mencipta kita menurut gambarnya sendiri. Apakah benar Tuhan itu mencipta manusia, dia mencipta Adam dan Hawa itu betul-betul macam rupa dia, ataupun ada yang tersembunyi di sana? Oke, terima kasih dengan soalan tersebut. Oke, bagi pendapat saya, manusia ini begitu istimewa bagi Tuhan. Dan dia tidak mengambil image daripada benda lain. Dia tidak copy daripada mana-mana objek yang boleh dia lakukan untuk mencipta manusia. Oleh karena terlalu indah manusia ini, dia ambil diri dia manusia. Dia ambil diri dia sendiri sebagai image untuk lukisan dia kepada manusia. Namun, walaupun kita ini digambarkan sebagai image Tuhan, tapi Tuhan itu boleh berubah bentuk dalam apa saja yang dia suka. Dan saya pikir, karena Alkitab mengatakan demikian, saya pikir kita ini adalah seperti gambaran Tuhan. Menarik sekali. Bagaimana? Apa yang nyata ataupun yang sangat kita sahkan, ya, that we can confirm, kita tidak diciptakan seperti binatang. Nah, binatang adalah antara benda yang hidup, yang nyata, yang ada connection, ada hubungan dengan mereka. Ya, Alkitab mengatakan Adam menamakan binatang-binatang tersebut, dan apabila dia melihat binatang-binatang tersebut itu diciptakan dengan berpasangan, sepanjang hari itu ada rasa kesunyian di dalam dirinya. Dia pada saat itu dia merasakan bahwa hidupnya tidak lengkap. Dan Tuhan dalam rencananya yang begitu indah, saya percaya telah membenarkan Adam untuk merasai kesunyian itu untuk dilengkapkan. Dan sehingga pada petang itulah Tuhan membenarkan Adam untuk tertidur, dan diciptakannya lah daripada Adam, ya, satu makhluk lain yang sama sepadan dengan dia. Dan image Tuhan ini, kalau kita bacakan di sana ayat yang ke-27 itu lengkap dengan penciptaan kedua-dua jantina itu. Ya, dia tidak ciptakan hanya Adam laki-laki sahaja, tetapi melalui pengalaman seharian itu yang membenarkan Adam untuk merasai rasa sunyi dan kurang lengkap itu, dan akhirnya Tuhan menciptakan seorang pasangan, Alkitab mengatakan yang sepadan dengan dia. Di dalam image, gambar dan rupanya diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan. Dan itu sebabnya melalui penyatuan kedua-duanya itu mereka menjadi satu tubuh, satu kelengkapan yang melengkapkan gambar dan rupa Tuhan.
dan kita tidak dapat mengandaikan ya bagaimana ya keadaan ataupun secara fisikal gambaran Tuhan itu di dalam Adam. Ya, tetapi Yesus sendiri telah pun dihantar ke dunia ini, dilahirkan sebagai manusia. Dia melayani sebagai anak manusia. Ya, tetapi ada distinction, ada satu kelainan, ada sesuatu yang sangat berbeza ya dengan penampilannya, dengan riak wajahnya, dengan sinaran yang ada ya pada wajahnya itu yang menyebabkan orang-orang yang berada di sekitarnya mengakui bahwa dia adalah Tuhan ya, dia adalah image kepada Tuhan itu. Jadi kita tidak dapat mengandaikannya dan kita tidak perlu pun ya terlampau complicated ya untuk memikirkan sama ada rupa Tuhan adalah sama seperti rupa kita itu. Ya, tetapi kalau kita lihat dari segi image Tuhan yang digambarkan oleh agama-agama kuno ya, dewa-dewi yang ada ya, kebanyakannya itu menggambarkan ataupun digambarkan, dilukiskan, dibentuk, dibina dalam gambaran manusia. Ada kaki, ada tangan. Mungkin ada yang banyak tangan ya, ataupun banyak kepala. Tetapi gambaran dan rupanya adalah sama seperti manusia. Dan apa itu andaian sebegini sudah pun ada ya sejak zaman berzaman. Terima kasih Pastor Brian. Dr. Gerard, ada tambahan? Saya tertarik dengan satu ungkapan yang mengatakan bahwa kita diciptakan dalam gambaran dan rupa Allah. Tetapi Allah di dunia ini dicipta dalam gambar dan rupa manusia, image yang diciptakan oleh manusia dalam pikiran mereka, dan mereka mau lihat Tuhan itu seperti mana mereka mau lihat, dan sebaliknya. Saya pikir Pastor Brian sudah ulas dengan panjang lebar sebentar tadi, dan saya pikir semuanya itu kalau kita lihat memang kita tidak boleh buat spekulasi sukar. Kita boleh lihat hints ya di sini, tetapi bagaimana Tuhan itu dia sebenarnya di luar box. Kita tidak boleh letak Tuhan dalam box yang mengatakan beginilah Tuhan itu. Nanti kita menjadikan Tuhan itu dalam image kita. Iya. Terima kasih para panel sekalian. Sangat menarik penjelasan sebentar tadi. Karena apabila kita berusaha untuk mencari bagaimana rupa Tuhan, itu sebenarnya adalah rupa yang kita ciptakan sendiri bagaimana Tuhan itu. Jadi kita kena berhati-hati, saudara dan saudari. Juga kita akan melihat dan Pastor Brian sudah sentuh juga sebentar tadi. Sebelum saya tanya soalan, Pastor Brian ada saya dia sentuh yang hin-hin dia. Macam soalan bocor. Macam soalan bocor. Iya, mengenai Adam dan Hawa. Ya, apabila mereka diciptakan bersama dan mereka adalah pasangan yang pertama di Taman Eden. So mungkin kita ingin melihat sebenarnya apakah jenis hubungan yang ditunjukkan antara Adam dan Hawa ini dengan Tuhan. Apa hubungan yang kita boleh dapat daripada hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan sendiri? Mungkin saya bermula daripada Pastor Brian. Sangat menarik sekali karena antara binatang dan manusia, mereka masing-masing diciptakan dan dibekalkan dengan otak. Ya. Tetapi kita seringkali mengatakan bahwa binatang itu lebih menggunakan naluri daripada otak untuk berfikir. Tetapi Adam dan Hawa ini diciptakan Tuhan dengan akal, kebijaksanaan, dan kuasa untuk membuat keputusan, untuk memilih. Dan itu sebabnya dari segi perhubungan itu sangat berbeza dengan hubungan di antara manusia dan binatang ataupun Allah sendiri dengan binatang-binatang ciptaannya. Karena manusia itu diciptakannya sebagai satu makhluk yang begitu berbeza dan mempunyai segala kebijaksanaan dan juga akal untuk mengalami kenikmatan perhubungan itu. Dan itu sebabnya apabila Adam melihat kepada Hawa buat pertama kalinya, ekspresi yang dinyatakan itu begitu intim. Ya, inilah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Dan itu sebenarnya sudah ada satu attachment, satu penyatuan
yang dirasai oleh Adam, karena Hawa itu dicipta daripada tulang rusuknya sendiri, ya, dan Hawa itu adalah sebahagian daripada dia. Dan antara kita dengan Tuhan, saya percaya hubungan yang intim sebegitulah yang Tuhan ingin develop, yang Tuhan ingin bina dan adakan dengan manusia. Itu sebabnya apabila sejurus selepas melengkapkan penciptaannya selama 6 hari itu, dia tidak hanya berhenti setakat di situ, ya, bahkan dia menambahkan 1 hari untuk melengkapi minggu penciptaan itu. Hari Sabat yang diciptakan khusus untuk diluangkan bersama-sama dengan ciptaannya yang begitu istimewa itu, antara manusia yang dua itu. Ya, jadi kita percaya hari Sabat yang merupakan hari istirahat, hari yang diberkati dan hari yang dikuduskan adalah hari di mana mereka bersekutu dengan Allah. Mereka mengalami satu kenikmatan, satu fellowship, ya, satu persekutuan, dan juga atmosfera penyembahan yang begitu kudus dan suci karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ini merupakan gambaran bagaimana perhubungan antara manusia dengan Tuhan itu haruslah develop, haruslah bertumbuh, dan akal kita dapat menentukan, ya, bahwa kita akan setia, kita akan takut dengan Dia, hormat dengan Dia, sayang dengan Tuhan itu dengan satu perasaan yang bersungguh-sungguh yang didorong oleh akal dan kebijaksanaan kita. Ya, bukan seperti binatang-binatang lain yang diciptakan oleh Tuhan itu. Terima kasih Pastor Brian. Menarik, ya, apabila Tuhan sebenarnya mahu satu hubungan yang bukan hanya Tuhan kepada manusia, tetapi Tuhan mau itu hubungan juga Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Dia mahukan hubungan seperti itu. Kita melihat sebelum dosa itu adalah satu hubungan yang sangat-sangat indah. Dan cabaran kita sekarang adalah apakah sukar untuk kita mahu ada hubungan seperti itu sekali lagi waktu sekarang ini. Mungkin Pastor Minsun boleh kongsikan, mungkin ada halangan ataupun Pastor Minsun terfikir apakah halangan yang boleh membuatkan kita susah untuk datang kepada Tuhan, dan mungkin Pastor Minsun juga boleh kongsi bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah yang ataupun barrier yang membuatkan kita susah untuk memulihkan ataupun coba untuk datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Seringkali batasan itu ada dalam pikiran kita. Kadang-kala kita bilang kita berusaha untuk membina satu hubungan yang sangat rapat dan luar biasa dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak terpikir apalagikah yang belum kita lakukan untuk kita bedakan satu perkara yang boleh membina satu intimasi yang sangat luar biasa kita dengan Tuhan. Sebab batasan kita sebagai manusia ini ada dia punya had. Karena bila kita melakukan sesuatu tanpa kita sadar benda itu sudah tidak betul di hadapan Tuhan. Dan kita pandang perkara itu seperti betul. Dan kadangkala kita berpikir kita sudah semakin oke dengan Tuhan. Tapi padahal kita sudah tersasar. Jadi kepada saya dalam hal ini kita coba lakukan bahagian yang semampu yang kita boleh. Saya percaya Tuhan akan membina sendiri satu hubungan di sebalik ketidakmampuan kita untuk membina satu hubungan yang rapat dengan Tuhan. Boleh ataupun tidak itu adalah jawaban daripada diri kita sendiri. Itu pendapat saya secara pribadi. Menarik, ya, perkongsian Pastor Minsun bahwa kita harus ingat bahwa kita buat part kita dan selebihnya Tuhan akan lakukan part Dia. Amen. Dan inilah yang harus kita sentiasa ingat. Tiba-tiba pula ada persoalan lagi dalam pikiran saya, mungkin kepada Dr. Gerard. Boleh gitu, Pastor, kalau contohnya dia begini, bolehkah kita yakin yang kita ini sudah ada hubungan yang oke betul dengan Tuhan? Bolehkah kita yakin bahwa kita ini bila Yesus datang nanti
Oke, kau selamat, kata Yesus. Karena saya juga secara pribadi mendengar orang mengatakan, saya tidak sabar Yesus datang. Kenapa? Saya sudah yakin, saya sudah bersedia. So persoalan di sini, apakah ada negatifnya ataupun positifnya kita berpikiran seperti itu? Maksudnya keyakinan itu tinggi. Mungkin Pastor Gerard boleh kongsi sedikit. Saya pikir dia ada problem kalau keyakinan itu berdasarkan kebaikan kita sendiri. Bila kita mengatakan bahwa saya boleh melakukan ini, semua perkara yang saya lakukan ini menurut hukum Tuhan, dan karena saya menurut hukum Tuhan, Tuhan senang dengan saya. Dan oleh karena itu saya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya pikir itu ada problem dia. Kita ada masalah di sana. Tetapi kalau kita katakan saya tidak boleh buat apa-apa, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, saya pikir kalau itu kita mempunyai keyakinan, sebab kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan apa yang dia mau lakukan, dan intention Tuhan kepada anak-anaknya adalah memberikan mereka keselamatan, hidup yang kekal. Roma 8 ada mengatakan sesuatu mengenai ini. Dia katakan, siapakah yang boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Paulus mengatakan tidak ada yang boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dan kalau itu benar, tidak ada yang boleh memisahkan, maka oleh karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh memegang itu dan percaya bahwa Tuhan akan setia kepada kita. Dan of course, apa yang kita lihat dalam sepanjang quote ini adalah dalam konteks covenant, dan perkataan covenant itu ataupun perjanjian itu dan kesetiaan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan. Dalam bahasa Ibrani-nya itu dipanggil chesed, tidak boleh dipisahkan, dan kesetiaan Tuhan itu sampailah pada hari ini. Dan oleh karena kesetiaan Tuhan itu, kita mempunyai keyakinan bahwa kita akan diberikan kuasa, seperti Yohanes 1 katakan, akan diberikan kuasa dan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu sangat-sangat indah maksudnya. Saya ingin membaca satu ayat dalam Roma 1 ayat 16. Silakan, Pastor. Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, dan Paulus sendiri begitu yakin ya akan keselamatan itu. Kenapa? Karena dia begitu percaya kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita manusia. Kalau kita hanya bersandar kepada kesetiaan kita, iman yang kita miliki ini memang tidak dapat jaminan ya. Karena kita sering ya tertewas, kita sering berputus asa, kita sering menyerah kalah ya, dan mengalihkan pandangan kita daripada Yesus ya. Tetapi apa yang diyakini oleh Rasul Paulus adalah Tuhan, kekuatannya, kebesarannya, kesetiaannya dalam memenuhi janjinya ya, dalam seperti yang Dr. Gerard katakan, dia begitu attached dengan manusia, dengan ciptaannya. Kasih setianya itu akan menaungi kita selama-lamanya. Jadi apa yang kita membahagiakan kita sebenarnya adalah the assurance, jaminan itu ya. Tidak perlu kita risau tentang sama ada pada saat ini bagaimana persekutuan hubungan saya dengan Tuhan. Selagi kita berada di dalam Tuhan, Yesus Kristus itu adalah juru selamat pribadi saya, dan saya melalui satu proses pertumbuhan di dalam Dia, pengetahuan akan firman-Nya, kebenarannya, kasih-Nya yang dihidupkan di dalam hati saya. Tuhan tidak memandang pun kepada kekotoran, kepada najis dan dosa-dosa kita ya, karena kasih Yesus itu, kasih karunia rahmat itu telah pun menutupi semuanya itu ya. Jadi assurance untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebagai seorang Kristen yang percaya harus yakin. Ya, harus yakin. Dan Paulus begitu berani mengatakan, aku amat yakin ya bahwa Injil itu menyelamatkan. Rencana Allah itu tidak pernah mengecewakan. Pasti akan diselamatkan. Karena Yesus telah, perkataan telah itu penting. He has died ya. Bukan akan, bukan mungkin ya, tetapi dia telah mati di kayu salib untuk memastikan
kita akan diselamatkan jika kita percaya kepadanya. Ya, dan kesan itu yang saya katakan telah, dan kalau kita lihat di dalam secara gramatikal lah dalam tulisan Paulus itu merujuk kepada dia sesuatu yang telah berlaku tetapi kesannya itu kekal. Berterusan. Satu ungkapan yang dengan jelas berkaitan dengan definisi Paulus mengenai Injil tadi yang Pastor Brian katakan, ada juga disebut dalam Roma 8 ayat 38, di sana dikatakan tetapi aku yakin. I am persuaded. Yes. Dia katakan, so dia katakan tidak ada yang boleh memisahkan kita daripada kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih para panel. Satu perkongsian sharing yang sangat berguna dan baik. Bagaimana kita seharusnya hidup sementara berada di bumi ini, bumi yang sudah rosak. Dan salah satu cara bagaimana kita boleh bertahan adalah dengan memberikan ataupun memberikan hidup kita 100% dengan melalui pimpinan Tuhan. Kalau kita lihat juga dalam pelajaran ini ya para panel, sudah juga disebut daripada awal tadi mengenai itu pohon. Dan saya juga tertanya-tanya para panel sekalian, kenapa sebenarnya iblis itu tidak saja, sampai sekarang, iblis itu tidak saja mengatakan, oh sayalah ketua pemberontak malaikat di surga itu. Kenapa dia tidak saja direct mengatakan seperti itu, tetapi mau juga menggunakan tipu daya, muslihat. Dan kalau mungkin dia mengatakan secara direct, oh sayalah ketua pemberontak itu, kau mau ikut saya tidak? Saya rasa banyak orang yang akan mata mereka terbuka ataupun tidak tahu macam mana. So mungkin para panel mungkin ada perkongsian kenapa iblis ini suka menggunakan tipu muslihat daripada mengakui ataupun klaim memberitahu identiti sebenar dia secara langsung. Mungkin siapa saja para panel? Dr. Gerard lah. dalam pikiran Yohanes dia katakan, even Yesus juga, iblis itu adalah bapa pembohong dan bapa segala pembohongan dan sebagainya, sebabkan apa yang berlaku di sini dan even before di sini. Saya pikir kalau kita lihat dalam pandangan simple kita sebagai manusia juga, kalau kita secara langsung mengatakan sesuatu yang memang memang jahat, siapa lama ikut itu, even dalam politik kenegaraan dan juga dalam permainan bola sepak pun kamu boleh lihat juga, kalau ada coach ataupun manager teman mengatakan ikutlah saya akan kalah. Beberapa orang yang mau ikut klub bola sepak tersebut mungkin tidak ada barangkali, tetapi setan mungkin satu ilustrasi yang tidak langsung, tetapi penipuan merupakan salah satu cara yang setan sudah masak sejak sebelum pun dia datang ke Taman Eden, dan dia telah melihat bahwa penipuan itu merupakan satu cara untuk menarik orang-orang ke pihak dia. Mungkin ada tambahan daripada mereka. Bagus itu soalan tadi. Kalaulah setan sangat berterus terang, awal-awal dia akan reject. Saya rasa tidak ada di antara kita yang kalau di pintu itu berdengar, "Oi, ketuk pintu, saya ini perompak nih." Saya rasa tidak satu pun yang akan indah itu seruan. Tapi kalau dia katakan saya ini postman, ada ataupun saya ini polis yang ada berita yang tidak baik, mungkin begini, kamu dengan tanpa usul periksa kamu terus buka pintu itu. Padahal itu orang adalah perompak yang ganas. Jadi kalau manusia tahu berpikir bagaimana untuk menipu orang, apalagi yang digelar sebagai bapak pembohong ataupun bapak penipu, dia sudah tahu yang dia akan ditolak sekiranya dia berterus terang dengan keadaan dia.
tidak ada yang boleh menerima dia. Sebab saya pikir Adam dan Hawa juga bukanlah orang sembarangan untuk menerima kata-kata yang sedemikian. Dan saya pikir Lucifer sudah belajar tentang sikap manusia juga. Jadi dia gunakan teknik yang boleh boleh memperdayakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah apabila iblis itu dia memberitahukan sesuatu kebenaran yang twisted, ya, kebenaran yang mungkin half truth, yang separa benar, ya, karena kita diberikan akal, kita diberikan hikmat, dan kita boleh menilai apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi apabila sesuatu itu didatangkan kepada kita, dimaklumkan kepada kita, samar-samar terdapat kebenarannya, ya, di mana itu merupakan satu muslihat dan perangkap. Ya, disitulah kebanyakan kita ini akan ditipu. Ya, kalau kita lihat di dalam gereja pada masa ini, ya, pengajaran-pengajaran di dalam gereja sekalipun adalah sesuatu yang nampak benar, yang nampak begitu meyakinkan. Itu merupakan satu kutipan daripada ayat-ayat Alkitab yang ditafsirkan dengan pengetahuan yang berbeza, tafsiran yang berbeza, dan itu yang menyebabkan ramai yang mengikuti. Contohnya tentang hari Sabat, ya, Alkitab dengan begitu jelas mengatakan Sabat adalah hari istirahat, satu-satunya hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang harus dipelihara, hari ibadah, ya. Nah, tetapi ada yang mengusulkan bahwa hari Sabat itu sudah tidak relevan, ya, karena apapun hari yang kita gunakan untuk kebaktian, asalkan kita meninggikan Tuhan, terutama sekali hari Minggu yang diindikasikan sebagai hari kebangkitan, hari di mana segala kemuliaan kebangkitan Yesus itu dimuliakan, ya, itu yang harus kita peringatkan. It sounds so good, ya, it sounds so true, ya, sangat benar itu, ya, tetapi itu bukan tafsiran Alkitab yang plain, yang begitu ringkas, yang mudah, ya. Itu adalah tambahan tafsiran manusia, dan inilah yang iblis seringkali gunakan untuk menghadapkan kepada kita sesuatu yang half truth. Ya, apabila dia mengatakan kepada Hawa, bukankah Tuhan mengatakan semua pohon di taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, itu sesuatu yang sudah sounds right, ya, makan buah, semua elemen itu ada, tetapi di twist, ya, persoalan itu sengaja dibawakan satu yang mungkin membingungkan, ya. Tetapi Hawa bijak, dia katakan, oh tidak, Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya kecuali buah yang di tengah-tengah taman itu, ya. Dan di sanalah bermulanya negotiation itu, ya, sehingga akhirnya Hawa menyerah. So cara yang begitu licik, ya, dan skema pada masa ini pun menggunakan metode yang sama, ya. Boleh saya bercakap dengan Encik Ferenly Justin, kami dari polis, ya, Ibu Pejabat Polis Keningau, ya, menggunakan dan sebagainya. So skema akan buat sedaya upaya menyebabkan kita merasa itu adalah panggilan yang benar, rupa-rupanya panggilan yang palsu, tetapi dia mempunyai segala maklumat yang terperinci, dan itulah cara iblis gunakan. Dia tidak akan ataupun datang mengatakan dengan jelas, ya, seperti true and false questions, ya, di mana kita sangat senang untuk menentukan itu adalah benar, itu adalah palsu. Terima kasih para panel, ya, satu perumusan yang saya ingat sangat membantu kita. Saya percaya banyak lagi sebenarnya yang kita mau tanya, banyak lagi yang kita mau explain, tetapi ya mungkin kita boleh simpan untuk the next episode, Rantau Kehidupan. Dan saya percaya apa yang kita bincang hari ini dia ada kesinambungan juga ataupun bersambung untuk episode yang akan datang. Sekali lagi, marilah kita terus rajin-rajin memperhatikan kehidupan kita, sama ada kita benar-benar berada ataupun di dalam kedudukan yang Tuhan mau kita lakukan ataupun sebenarnya ataupun sebaliknya. Dan marilah kita sama-sama juga melihat di sekeliling kita, saling mengambil berat tentang pertumbuhan rohani, bukan hanya untuk diri kita tetapi rekan-rekan keluarga kita juga, karena itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Di dalam dunia yang rosak ini, saya percaya cabaran begitu banyak, cabaran begitu besar, terutama sekali bagi orang yang mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Tetapi Yesus, Tuhan,
adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Saya ingin menjemput Pastor Brian untuk menutup kita di dalam doa. Kita berdoa. Doa penutupan. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami begitu bersuka cita karena firman-Mu telah berbicara kepada kami sebentar tadi bagaimana kami harus bersyukur dan sentiasa meninggi dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah diberikan satu pengharapan yang begitu besar, janji akan keselamatan dan hidup yang kekal jika kami akan setia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus adalah anak domba Allah yang telah melunaskan hutang dosa kami dan memenangkan kami daripada hukuman dosa, yaitu kematian. Tolong kami Tuhan untuk terus setia berpegang kepada pengharapan yang telah kami pegang selama ini. Jika ada pun sebarang muslihat dan tipu daya daripada sang iblis musuh kami itu Tuhan, kami bersyukur kerana Roh Kudus Tuhan telah pun mendiami hati, telah pun menguasai hati dan fikiran kami dan memberikan kami bimbingan dan kuasa untuk melawan segala tantangan dan juga godaan yang disampaikan oleh iblis kepada kami. Tolong kami untuk terus hidup di dalam roh Tuhan, dan tolong kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan pengetahuan akan rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua para penonton kami yang setia belajar bersama-sama dengan kami dalam program Randau Kehidupan pada sabat ini dan juga pada sabat-sabat yang akan datang. Sehingga kami akan dipertemukan pada sabat yang akan datang. Kami mohon agar Tuhan pisahkan kami dengan berkat yang terindah yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Episode yang akan datang kita akan bertemu lagi dalam tajuk asas perjanjian. Jadi kita akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai itu di Randau yang akan datang. Kami tinggalkan saudara dan saudari dengan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.